Sering dengar kata forex tapi masih suka bingung itu apaan sih sebenarnya? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas dunia yang satu ini. Mulai dari yang paling dasar sampai apa langkah pertama yang bisa Anda ambil. Yuk, kita mulai. Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih pas mau liburan ke luar negeri, kita mampir dulu ke money changer, nukerin rupiah ke dolar, atau ke euro, atau mungkin ke yen? Nah, kalau jawabannya iya, selamat. Sadar atau enggak, Anda itu sebenarnya udah jadi bagian dari pasar forex loh. Intinya ya sesederhana itu, kita jual satu mata uang buat beli mata uang lain. Anda udah pernah ngelakuin? Oke, biar lebih jelas sekarang kita bedah deh. Apa sih forex itu sebenarnya? Forex itu singkatan dari foreign exchange. Gampangnya, ini tuh pasar global raksasa tempat semua mata uang di dunia ini diperjualbelikan. Kita di sini bukan beli barang fisik ya, tapi kita memanfaatkan naik turunnya nilai satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, disitulah celah buat dapat untungnya. Dan kalau kita bilang pasar global, ini skalanya benar-benar di luar nalar. Sebesar apa sih emangnya? Coba deh bayangin angka ini, sekitar 4 triliun dolar. Itu nilai transaksi di pasar forex. Bukan setahun, tapi setiap hari. Nolnya ada 12 loh, susah banget kan ngebayanginnya? Biar kebayang, lihat deh perbandingan ini. Pasti tahu kan Bursa Efek New York, tempat saham-saham gede diperdagangkan. Itu cuma sekitar 74 miliar dolar sehari. Sekarang, lihat batang di sebelahnya. Jomplang banget kan? Nah, itulah forex. Bahkan nih, sumber kami bilang kalau pasar mata uang ini lebih dari 53 kali lebih besar daripada semua pasar saham di dunia digabung jadi satu. Gila kan? Ini bukan kolam renang lagi, ini udah samudra finansial. Tapi tunggu dulu. Angka 4 triliun dolar itu kan total semuanya. Nah, buat kita-kita nih, para trader individu alias retail, lapangan main utama kita itu namanya pasar spot. Tapi jangan salah, cuma pasar spot aja nilainya hampir 1,5 triliun dolar per hari. Tetap gede banget. Oke, pasarnya gede, kita udah tahu. Sekarang pertanyaan yang paling penting, gimana sih cara kerjanya? Iya kan? Kalau kita nggak beli saham perusahaan, nggak beli emas batangan, terus apa dong yang kita jual beliin di sini? Nah, ini ada cara gampang buat mikirinnya. Anggap aja beli mata uang sebuah negara itu kayak beli saham di negara itu. Misalnya nih, Anda beli dolar AS, itu artinya Anda lagi taruhan kalau ekonomi Amerika tuh lagi bagus dan bakal makin kuat. Jadi, nilai mata uang itu benar-benar cerminan kesehatan ekonomi negaranya. Nah, ini aturan paling dasar yang harus diingat. Di forex, mata uang itu nggak pernah sendirian. Mereka itu selalu berpasangan. Anda nggak bisa cuma, mau beli euro aja. Nggak bisa. Anda harus beli euro lawan dolar, atau jual yen lawan pound sterling. Selalu ada dua pihak. Cara paling gampang bayanginnya ya kayak tarik tambang ini. Anggap aja euro di satu sisi, dolar AS di sisi lain. Kalau ekonomi Eropa lagi kenceng dan euronya jadi kuat, dia bakal narik si dolar. Nah, nilai tukar EUR-USD jadi naik deh. Sebaliknya, kalau Amerika yang lagi perkasa, dolar yang menang, nilai tukarnya turun. Gitu aja terus. Sekarang, kenalan dulu yuk sama para pemain utamanya. Ini 8 mata uang yang paling ramai diperdagangkan. Masing-masing punya simbol 3 huruf, dan mereka juga punya julukan-julukan unik di dunia trading. Ada BUC buat dolar AS, Swissy buat franc Swiss, sampai Loni buat dolar Kanada. Lihat ginian awalnya mungkin pusing, padahal gampang banget loh. Kalau ada tulisan GBP per USD sama dengan 1,51258, artinya gini, buat beli 1 pound sterling Inggris, yang di depan itu, kita butuh 1,51258 dolar AS yang di belakang. Simpel kan? Mata uang yang di depan itu selalu jadi patokannya. Di dunia trading, intinya cuma ada dua gerakan utama. Golong, itu artinya kita beli. Kenapa? Karena kita yakin mata uang yang di depan nilainya bakal naik. Sebaliknya, go short itu artinya kita jual. Kenapa? Karena kita prediksi mata uang di depan itu nilainya bakal turun. Cuma dua itu aja, beli atau jual. Sip, dasar-dasarnya udah dapet nih. Terus, apa dong langkah pertama yang paling bijak buat kita lakuin sekarang? Banyak yang nanya, bedanya sama saham apa sih? Oke, singkatnya gini. Keunggulan utama forex itu pertama, pasarnya nggak pernah tidur. Buka 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Kedua, biaya komisinya kecil banget, bahkan kadang nggak ada. Dan ketiga, kita bisa trading langsung, nggak perlu lewat banyak perantara kayak di pasar saham.
Tapi sebelum imajinasi kita terbang kemana-mana, ada satu hal super penting yang harus banget kita tanam di kepala. Coba deh, lihat dan resapi tulisan ini baik-baik. Anggap aja, trading ini kayak belajar jadi atlet profesional atau jago main musik. Ini bukan lotre, bukan juga cara instan jadi kaya raya. Ini tuh sebuah keahlian. Dan namanya keahlian, ya butuh waktu, butuh dedikasi, dan butuh latihan terus-menerus. Jadi ini dia tugas pertama buat Anda. Dan ini sifatnya wajib nggak boleh ditawar. 1. Ubah mindset. Sadari kalau ini adalah proses belajar jangka panjang. 2. Dan ini yang paling penting dari semuanya. Buka akun demo. Gratis kok, hampir semua broker menyediakannya. Pakai uang virtual dulu. Coba-coba semua strategi di situ. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai uang beneran sebelum Anda benar-benar ngerti dan siap. Oke, dasar-dasarnya udah kita pegang. Pentingnya latihan yang aman juga udah kita tahu. Jadi gimana? Udah siap buat hari pertama di sekolah trading Anda?